Walaupun tadi pintu surga dibuka, kembali ditutup untuk orang musyrik. Walaupun pintu neraka sudah ditutup, kembali dibuka untuk orang musyrik. Dan setelah mereka dilemparkan ke dalam neraka, wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak satu pun yang akan menolong orang-orang yang musyrik itu. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, ikhwan dan akhwat, jemaah Masjid Muhajirin Puri Delta Kencana Bogor. Alhamdulillah, pada pagi hari ini menjelang siang kita bisa bermuajahah, bertatap muka, bersambung rasa, berkaitan hati, melanjutkan kajian kita, cuman berpindah tempat ya, supaya tidak jenuh. Maka biasanya kita di masjid, sekarang di rumah. Di antara jemaah kita Pak Mulyanto ya, hafizahullahu ta'ala, semoga Allah selalu menjaga beliau, yang telah menyediakan tempat di komplek Sentul City. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan, tangan yang kita ayunkan sesuai dengan niat yang ikhlas, mendapat nilai yang istimewa dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini tempatnya khusus, maka materinya juga khusus. Biasanya kita di masjid, sekarang di rumah. Biasanya kita di Delta, sekarang di Sentul. Maka materinya biasanya tauhid, Syekh Fauzan, sekarang tarhib wa targhib Ramadan, atau persiapan menyambut Ramadan. Karena Ramadan sudah diambang pintu ya. April ya, kita sudah mulai masuk Ramadan. Berbicara persiapan Ramadan, yang biasa kita lihat, yang biasa kita perhatikan, yang dilakukan oleh kaum muslimin, ada dua macam persiapan. Pertama, persiapan yang masyru'ah, yang sesuai dengan syariat. Yang kedua, persiapan yang ghairu masyru'ah, persiapan yang tidak sesuai dengan syariat. Sebenarnya yang akan kita bahas adalah persiapan yang masyru'ah, yang disyariatkan. Tapi sebelum kita masuk, kita lihat apa saja persiapan yang digandrungi kaum muslimin. Sebenarnya itu ghairu masyru'ah, tidak disyariatkan. Pertama, sebelum Ramadan itu ziarah kubur. Ziarah kubur tidak peduli dekat ataupun jauh. Tidak peduli panas terik, hujan berangin. Kaum muslimin sebagian bela-belain ziarah kubur sebelum Ramadan. Padahal tidak ada sangkut pautnya ziarah kubur dengan Ramadan. Kalaupun masuk Ramadan tanpa ziarah kubur, ibadah puasanya sah. Ibadah Ramadannya tidak kurang suatu apapun. Tapi itulah yang terjadi. Sebagian kaum muslimin mewajibkan ziarah kubur, sampai-sampai mereka berpanas ria, ya, tidak terkecuali ibu-ibu sambil menggendong anaknya untuk ziarah kubur. Padahal di samping tidak disyariatkan, malah wanita itu ziarah kubur sangat tercela. Ziarah kubur itu hanya dilakukan, disyariatkan untuk kaum pria. Sementara kaum wanita dilarang sering-sering ziarah kubur. Hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an diriwayatkan oleh ashabus sunan. Kata Ibnu Abbas
la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang sering-sering ziarah kubur. Sesekali enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sering menjadi rutinitas, bahkan dikasih label dengan wisata religi. Ya. Nah, ini sudah tercela. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, selesai beliau ziarah kubur saudaranya Abdurrahman, Aisyah berkata, "Wahai Abdurrahman, kalaulah bukan aku tidak menyaksikan kau meninggal, aku tidak akan menziarahimu." Artinya kalau kau hadir ketika kau meninggal, aku tidak akan menziarahimu. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ketika Abdurrahman meninggal, Aisyah tidak hadir. Maka hubungan persaudaraan, Aisyah menziarahi kuburan Abdurrahman, ya, karena hubungan saudara, ya, sekali itu saja, besok tidak ada lagi. Nah, ini fenomena yang kita lihat. Sebelum Ramadan, kaum muslimin berbondong-bondong ziarah kubur, padahal ziarah kubur itu tidak ada hubungan sama sekali dengan ibadah Ramadan. Yang kedua, bermaaf-maafan. Ini juga banyak dilakukan kaum muslimin. Maafin ya, besok kita mau Ramadan, kalau ada salah-salah kata, maafin ya. Ya, udah biasa. Ngumpul-ngumpul menyebut Ramadan, maaf-maafin. Ini berdasarkan hadis, katanya Rasulullah naik ke atas mimbar lalu baca amin 3 kali. Dikonfirmasi oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ada apa rupanya? Tiada angin, tiada badai, kau baca amin?" Rasulullah menjawab, "Telah turun malaikat Jibril sebentar tadi mengatakan jangan terima puasa umat Muhammad yang tidak minta maaf kepada ibunya, amin. Yang tidak minta maaf kepada suaminya, amin. Yang tidak minta maaf kepada tetangganya, amin." Inilah yang memicu dan memacu kaum muslimin untuk minta maaf sebelum Ramadan. Tapi tidak banyak yang tahu ternyata hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Benar Rasulullah naik mimbar baca amin 3 kali, tapi bukan itu motivasinya. Yang diaminkan Rasulullah itu raghima anfun abdin. Raghima anfu abdin, telah celaka, telah tersungkur hidung seorang hamba. Pertama, masuk Ramadan, keluar Ramadan tidak diampuni dosanya. Kedua, hadir kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, tapi tidak menyebabkan dia masuk surga karena orang tuanya itu. Bukan birrul walidain, tapi uququl walidain. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika dibacakan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak berselawat. Celaka seorang hamba, kata malaikat Jibril. Amin, kata Rasulullah. Nah, itu yang diaminkan Rasulullah. Bukan orang yang tidak maaf sebelum Ramadan. Nah, inilah untuk kita coba luruskan. Bukan dilarang ziarah kubur, tapi bukan dalam rangka masuk Ramadan. Bukan dilarang saling minta maaf, tapi bukan karena masuk Ramadan. Konteksnya minta maaf itu adalah kalau merasa bersalah. Merasa bersalah walaupun tidak mau masuk Ramadan, cepat minta maaf. Nah, ini diantaranya. Nah, sekarang kita masuk. Kalau demikian, apa sebenarnya persiapan Ramadan itu? Kita pusatkan konsentrasi. Kalau bicara persiapan Ramadan, kita tidak terlepas dari Al-Baqarah 183. Al-Baqarah 183. Ya. Karena kita rekreasi, nggak ada bawa mushaf kali ya? Ada? Di HP ada ya? Di HP ada. Coba buka Al-Baqarah. Surah yang kedua, ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada 3 titik tekan di sini. 3 poin yang harus dicatat. 1. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman.
Yang dipanggil Allah ternyata bukan orang Islam. Yang dipanggil Allah untuk puasa bukan orang-orang Islam. Ini orang Islam bukan? Orang Islam bukan? Orang Islam bukan? Iya, tapi orang Islam nggak dipanggil Allah untuk orang berpuasa. Siapa yang dipanggil? Orang yang amanu, orang yang beriman. Apa rahasianya? Kenapa bukan orang Islam yang dipanggil? Kalau yang dipanggil orang Islam belum tentu beriman. Tapi kalau yang dipanggil orang beriman, pasti dia itu Islam. Nah, ini bedanya. Ya. Islam belum tentu beriman, tapi beriman sudah pasti Islam. Contoh, masih banyak orang Islam menyembah kuburan. Itu imannya sudah rusak. Masih banyak orang Islam yang percaya kepada dukun. Imannya sudah rusak. Masih banyak yang MUU dengan paranormal, orang pintar. Itu imannya sudah rusak. Tapi dia masih KTP-nya masih Islam. Nah, ini rahasia. Kenapa Allah panggil orang beriman? Orang Islam tidak akan siap puasa tanpa dipunyai iman. Jadi amanu di situ adalah yang punya imanan kamilan, akidah yang sahihah. Itu isi kandungan daripada amanu. Imanan kamilan, iman yang sempurna, sempurna tauhidnya berangkat dari rububiyah, uluhiyah sampai kepada asma wa sifat. Akidah yang sahihah, akidah yang bersih, steril daripada lumpur-lumpur syirik, tahayul, khurafat, keyakinan-keyakinan nenek moyang yang tidak berdasar. Ini yang diminta oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Baru kutiba alaikumusiyam. Nah, kalau demikian, sebelum Ramadan siapkan imanan kamilan, akidah yang sahihah, iman yang sempurna, akidah yang bersih daripada lumpur-lumpur syirik, tahayul dan khurafat. Kenapa pentingnya imanan kamilan? Kenapa sangat urgen akidah yang sahihah? Satu, ya. Ini satu ke satu aja dari tadi. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Nah, ini. Tadi kita berangkat dari awal. Persiapan Ramadan itu ada dua. Yang masyru'ah, yang ghairu masyru'ah. Yang ghairu masyru'ah sudah kita tinggal. Kita fokus kepada yang masyru'ah, yang disyariatkan. Nah, persiapan Ramadan yang masyru'ah juga dua. Satu, imanan kamilan, akidah yang sahihah. Iman yang sempurna, akidah yang bersih. Kenapa urgen imanan kamilan? Kenapa perlu akidah yang sahihah? Nah, kembali cabangnya satu kecil. Dengan imanan kamilan, dengan akidah yang sahihah, barulah ibadah kita akan langgeng dan abadi. Inilah modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa imanan kamilan, tanpa iman yang sempurna, tanpa akidah yang sahihah, akidah yang bersih, maka amal ibadah kita tidak akan bertahan lama. Pahalanya yang dimaksud akan hancur lebur, layu sebelum berkembang. Kita buka Az-Zumar surah 39 ayat 65. Al-An'am surah yang ke-6 ayat 88. Ya, dua surah yang mengatakan ini. Pertama Az-Zumar surah 39 ayat 65. Kedua Al-An'am surah yang ke-6 ayat 88. Ya. Kita ke Az-Zumar surah 39 ayat 65. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ayat ini langsung menunjuk hidung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, laqad uhiya ilaika,
sungguh telah kuwahyukan kepada engkau. Wa ilal ladzina min qablika, dan juga kepada nabi dan rasul sebelum engkau. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kau syirik mempersekutukan Allah, pastilah hapus amalmu. La yahbatanna amaluka, pasti hapuslah amalmu. Kalau itu yang terjadi, wala takunanna minal khasirin, jadilah engkau termasuk orang yang merugi. Bayangkan saudara-saudara, seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu beliau maksum. Beliau sudah dijamin khusus untuk masuk surga. Beliau Habibullah, Khalilullah. Tapi Allah tidak pandang bulu. Allah tidak pilih kasih. Allah tidak tebang pilih. Allah adil. Kalau syirik mempersekutukan Allah, walaupun Habibullah, walaupun Khalilullah, hapus amalnya. Apalagi kita tidak maksum. Kita tidak ada jaminan khusus masuk surga. Kita bukan Habibullah walaupun ada yang bergelar Habib. Kita bukan Khalilullah walaupun ada yang nama Pak Khalil. Melakukan kesyirikan, maka hapus amalnya. Tarawih nanti kita 30 malam insya Allah hapus amalnya. Puasa 30 hari hapus. Jadi capek saja. Ya, kata orang barat, minyak abih, sambal ndak lama, barang abih, basi binaso. Itu penterjemah ada tuh. Ya. Buang-buang energi. Buang-buang energi. Ya, buang-buang energi hasilnya tidak ada. Kalau akidahnya tercampur syirik, mempersekutukan Allah. Ya. Apalagi kita yang tidak maksum. Tidak ada jaminan khusus masuk surga. Kita bukan Habibullah, bukan Khalilullah. Maka di Al-An'am surah yang ke-6 ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya umatmu hai Muhammad musyrik mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah apa yang pernah mereka amalkan. Sia-sia mereka beribadah di bulan Ramadan kalau mereka syirik mempersekutukan Allah. Ini urgennya akidah yang sahihah. Ini perlunya imanan kamilan. Yang kedua, perlunya imanan kamilan, akidah yang sahihah untuk menopang program unggulan Allah untuk melipat gandakan pahala amal ibadah dan menghapuskan dosa dan noda daripada kaum muslimin, membersihkan hambanya. Ini program unggulan Allah selama Ramadan. Melipat gandakan amal ibadah, tadi sudah kita bicarakan, akan hapus dengan akidah yang bercampur syirik. Allah punya program lagi, membersihkan hambanya dari lumpur dosa dan noda. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam dua hadis, sanadnya sama-sama dari Abu Hurairah, rawinya sama-sama Al-Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Man shoma Ramadana imanan wahtisaba. Di nomor yang lain, man qama Ramadana imanan wahtisaba. Di nomor yang lain, man qama Lailatul Qadr. Siapa yang mendirikan malam Qadar imanan wahtisaba. Ya, yang puasa di siang hari dengan iman dan ikhlas. Yang qiyamul lail di malam hari dengan iman dan ikhlas. Yang mendirikan malam Qadar dengan iman dan ikhlas. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini program unggulan Allah yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini saudara-saudara, dengan modal imanan kamilan, akidah yang sahihah.
Ketika imanan kamilan tidak punya, ketika akidah yang sahihah tidak disiapkan, maka program ini juga layu sebelum berkembang. Kita buka An-Nisa surah yang keempat, ayat 48 dan 116. An-Nisa surah yang keempat, ayat 48 dan 116. Awalnya sama, tapi ujungnya berbeda. Allah awali firman-Nya, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Di ayat di nomor yang lain, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada syirik. Kenapa? Di ayat 48, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang syirik mempersekutukan Allah, berarti dia telah melakukan dosa yang teramat besar. Tidak ada lagi dosa yang lebih besar daripada syirik mempersekutukan Allah. Di ayat 116, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang musyrik mempersekutukan Allah, berarti dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ya, dengan demikian, tanpa mempersiapkan akidah yang sahihah, imanan kamilan, maka program unggulan Allah untuk membersihkan hambanya daripada dosa dan noda itu terkendala. Itu terhalangi. Maka untuk menopang program unggulan Allah ini, mari kita siapkan imanan kamilan, akidah yang sahihah. Iman yang sempurna dan akidah yang bersih daripada kesyirikan itu tadi. Lalu yang ketiga, program unggulan Allah ya mau menggendong kita ke surga. Wah, ini lebih hebat dari Mbah Surip nih. Kalau Mbah Surip kemana kita digendong? Tak gendong kemana-mana, tapi enggak ke surga. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawa kita ke surga ya dengan Ramadan. Dengan Ramadan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Kalau masuk Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, syaitan dibelenggu. Nah, ini kita sudah tahu artinya ini, bahwa Ramadan merupakan wasilah untuk masuk surga. Ramadan merupakan wasilah untuk selamat dari api neraka. Dari api neraka. Maka kaum muslimin selalu merindukan Ramadan. Kaum muslimin selalu merindukan Ramadan. Tapi sekali lagi hanya untuk orang amanu. Ya. Tidak termasuk orang-orang yang musyrikin. Kita buka Al-Maidah surah yang kelima ayat 72. Ayat ini membatalkan apa yang disampaikan Nabi SAW terhadap orang yang akidahnya tidak benar. Ya. Jadi setelah Nabi bicara secara umum, apabila masuk Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, syaitan dibelenggu. Ini secara umum. Lalu dikhususkan oleh Allah, ini hanya untuk orang yang amanu, untuk orang yang beriman, bukan untuk orang yang musyrik. Kata Allah dalam Al-Maidah surah yang kelima ayat 72, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah
wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Nampak di sini? Tadi secara umum Rasulullah mengatakan kalau masuk Ramadan dibuka pintu surga, ditutup neraka. Tapi khusus untuk orang yang musyrik, sesungguhnya barang siapa yang musyrik mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah mengharamkan surga untuknya. Walaupun tadi pintu surga dibuka, kembali ditutup untuk orang musyrik. Walaupun pintu neraka sudah ditutup, kembali dibuka untuk orang musyrik. Dan setelah mereka dilemparkan ke dalam neraka, wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak satu pun dia akan menolong orang-orang yang musyrik itu. Itulah sebabnya sangat urgent, sangat penting. Siapkan sebelum Ramadan imanan kamilan, iman yang sempurna, akidah yang sahihah, akidah yang bersih dari syirik, tahayul, khurafat. Kalau sudah terlanjur, tubu ilallah taubatan nasuha. Selesai persiapan yang pertama. Kita lanjutkan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Lanjutan ayat. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Ketika ayat ini turun, orang-orang sebelum kamu yang dimaksud adalah ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara. Bahwa sebelum Nabi diperintahkan puasa, ahlul kitab sudah berpuasa. Nah, ketika ayat ini sampai kepada kita, orang-orang sebelum kita adalah para sahabat, ya, Rasulullah dan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini orang sebelum kita. Nah, kalau demikian, yang dimaksud oleh ayat, kita berpuasa jangan semau kita, tapi kita berpuasa sesuai dengan contoh orang sebelum kita. Siapa sebelum kita? Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Satu yang hadir pada hari ini, tabi'in. Oh, Abbas ada ya? Namanya doang. Jadi kita puasa, kita Ramadan, tidak boleh semau kita. Bukan hanya sekadar mengikuti guru kita, tapi kita berpuasa, kita melaksanakan Ramadan sesuai dengan orang yang terdahulu, yaitu Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, makanya persiapan yang kedua sebelum Ramadan adalah ilmu yang cukup. Ilmu yang cukup seputar Ramadan. Bagaimana caranya? Optimalkan potensi yang telah diberikan Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah telah menjadikan untukmu sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, hati. Tapi sayang, 1000 kali sayang, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur, yang mengoptimalkan potensi ini. Bagaimana mengoptimalkan potensi sam'a, mendengar? Ya, dengarkan kajian-kajian seputar Ramadan. Bagaimana mengoptimalkan absar, penglihatan? Buka lagi buku seputar Ramadan, catatan-catatan dulu, kajian dulu yang seputar Ramadan, buka lagi. Ya, bab puasa, bab tarawih, ibadah-ibadah seputar Ramadan, ulang lagi kaji kita. Ini persiapan ilmu yang cukup. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh sampai di mana pentingnya ilmu seputar Ramadan. Satu, dengan ilmu segala urusan
akan jadi mudah. Ya. Dengan ilmu urusan jadi mudah, dengan seni semua jadi indah, ya. Dengan bimbingan semua jadi akan terarah. Penting ilmu supaya urusan jadi mudah, termasuk ibadah puasa, ibadah qiyamul lail akan jadi mudah, enteng, enjoy kita lakukan dengan ilmu. Tanpa ilmu sangat susah, sangat berat. Hanya orang kurang ilmu lah yang merasakan berat Ramadan ini. Tapi orang yang berilmu merasakan Ramadan itu mudah, gampang. Sehingga selalu merindukan Ramadan. Apa contohnya? Apa contohnya? Orang yang belum cukup ilmunya, dia masih percaya dengan imsak. 10 menit sebelum subuh imsak, tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum, terlanjur makan, terlanjur minum, muntahkan lagi, ntar puasanya batal. Kan begitu. Tapi orang yang punya ilmu, walaupun sudah imsak, silakan orang teriak-teriak, ribut-ributnya enak tuh, terus makan, masih minum. Udah imsak kok masih makan? Enggak apa-apa. Kenapa? Dia sudah baca ayat. Ya, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai nyata bagimu, sampai jelas bagimu benang hitam dari benang putih, yaitu fajar. Artinya apa? Batas makan dan minum itu terbit fajar. Terbit fajar itu ditandai dengan berkumandangnya suara azan. Berkumandangnya suara azan. Selama ini keyakinan kita imsak 10 menit sebelum azan nggak boleh makan, nggak boleh minum. Rugi 10 menit. Iyalah kalau orang bangunnya jam 3. Kalau bangunnya setengah 5, waduh, nggak kebagian sahur. Ya. Nah, ini enaknya punya ilmu. Ya. Ini beratnya tidak punya ilmu. Ya, kita terbiasa dengan ya kebiasaan-kebiasaan yang merugikan kita sendiri. Satu. Ya, dengan ilmu urusan terasa mudah, tanpa ilmu urusan terasa susah. Apalagi dengan ilmu besar kemungkinan ibadah kita akan diterima. Karena ibadah kita terarah sesuai tuntunan sunnah. Tanpa ilmu, besar harapan kita ibadah akan ditolak karena tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Kita masih ingat di waktu kecil belajar puasa dulu. Setelah disiapkan makanan yang enak, minuman yang lezat, ya, begitu kedengaran azan, kita langsung ambil minuman yang kita senangi. Kita langsung ambil makanan yang kita senangi. Begitu ini dipukul tangan kita, entar dulu, doa dulu. Apa doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Udah doa, udah. Nah, baru boleh makan, baru boleh minum. Beginikah tuntunan Rasulullah dalam berbuka? Tidak, saudara-saudara. Bagaimana tuntunan Rasulullah dalam berbuka? Ketika azan maghrib berkumandang, cukup bismillah. Cukup bismillah, minumlah apa yang kita senangi, yaitu air putih. Makanlah apa yang dituntunkan, yaitu kurma 2-3 biji. Silakan yang lain. Ya. Kalau sudah, nah baru kita berdoa. Zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Jadi doa berbuka puasa setelah berbuka, bukan sebelum berbuka. Nah, ini pentingnya ilmu tentang seputar ibadah Ramadan. Belum lagi, ya, ini khusus untuk ummahat, ya, wanita hamil dan menyusui. Selama ini
Banyak pertanyaan yang masuk, Ustaz. Saya hamil. Saya menyusui. Saya nggak bisa puasa. Apa konsekuensinya? Kata Ustaz ini, qadha. Kata Ustaz itu, qadha ya, fidyah ya. Saya bingung, Ustaz. Ya, kembali. Dengan ilmu, urusan terasa mudah. Di atas khilaf yang ada, pendapat yang rajih, wanita hamil dan menyusui boleh berbuka, konsekuensinya bayar fidyah. Tapi bukan dia yang bayar, suaminya. Enak kan jadi wanita? Enak jadi wanita. Boleh nggak puasa, bayar fidyah suami. Kurang apa lagi syariat? Nah, jadi rukhsah itu ada dua. Ya. Kita kembali di Al-Baqarah 183, 184 lah. Ya. 184. Ya. Di situ Allah katakan, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ini rukhsah yang pertama. Barang siapa yang sakit atau safar, ya, pulang kampung ke Kuningan, maka dia boleh nggak puasa, tapi ganti di hari yang lain, qadha. Rukhsah yang kedua, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang berat puasa, orang tua renta, penyakit menahun, ya, maka dia boleh berbuka, tapi beri makan orang miskin. Lalu wanita hamil dan menyusui masuk kemana? Apakah rukhsah pertama, qadha, atau rukhsah kedua, bayar fidyah? Pendapat yang rajih, ini didukung oleh Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, masuk kepada rukhsah kedua, cukup bayar fidyah. Kenapa tidak mengqadha? Karena wanita yang normal, ya, saya nggak tahu wanita yang dalam normal apa enggak, saya nggak tahu, ya. Karena wanita yang normal kerjaannya hamil, melahirkan, menyusui, hamil, melahirkan, menyusui, hamil, melahirkan, menyusui. Ya. Karena Nabi menyuruh kami, nikahilah wanita yang subur, yang kerjaannya hamil, melahirkan, menyusui, hamil, melahirkan, menyusui. Ya. Nah, kalau Ramadan tahun ini dia hamil, Ramadan tahun depan dia melahirkan dan menyusui. Ramadan berikutnya dia hamil lagi. Ramadan berikutnya dia menyusui lagi. Gitu terus, kapan dia akan mengqadha? Maka dia cukup membayar fidyah, itu pun suaminya yang bayar. Enak kan jadi wanita? Nah, itu mudahnya kalau dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu, ya itu tadi, bayar fidyah juga, mengqadha juga. Aduh, berat amat, ya, berat amat terasa. Padahal Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah memudahkanmu, tidak mempersulitmu. Nah, ini yang dilepaskan oleh ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, kita akan tahu bahwa di dalam bulan Ramadan itu, dengan ilmu kita tidak akan menyia-nyiakan Ramadan. Ya. Dalam Ramadan itulah terjadi obral pahala. Ya. Kalau kita membaca di CCM, ya, ada obral, barang obral. Oh, gitu. Berlari ke situ, memborong barang-barang yang murah. Ya. Indomaret harga heboh. Ya, kita borong itu. Ya. Nah, di Ramadan ini ibadah, pahala ternyata diborong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya.
Apa di antaranya? Di antaranya adalah melipat gandakan pahala puasa. Melipat gandakan pahala puasa. Biasanya sekali kita sholat, ya sekali dapat pahala. Kita berjamaah ke masjid, ya 27 derajat. Satu kali 27 derajat. Dua kali 27 derajat. Begitu. Ditentukan pahalanya. Tapi Ramadan itu kita yang memprogram pahalanya. Wah, luar biasa. Bukan Allah yang memprogram. Kita mau lipat ganda berapa pahala puasa kita? Mau 2 kali lipat? Mau 3 kali lipat? Mau 4 kali lipat? Mau 5 kali lipat? Mau 10 kali lipat? Mau 100 kali lipat pahala puasa? Silakan, bisa. Bagaimana caranya? Dengan menyiapkan makanan atau minuman berbuka. Kita menjamu orang, ya, kalau untuk muhajirin Puri Delta Kencana sudah tidak asing. Ya, habis kajian makan bersama. Ya. Sudah tidak asing. Nah, ini perlu kita tumbuh kembangkan. Jadi kita iftar jama'i, buka puasa bersama. Bapak sediakan makanan, ibu sediakan minuman. Setelah itu tinggal hitung. Berapa orang yang berbuka dengan makanan yang kita siapkan, dengan minuman yang kita siapkan. Nah, segitu kali lipatlah kita mendapatkan pahala puasa. Hebat, luar biasa. Sekali berpuasa, tapi pahalanya berkali-kali. Di mana adanya? Hanya di Ramadan. Hanya di Ramadan. Contoh yang kedua, pelipat gandaan pahala ini. Saya tanya, siapa di antara kita yang kuat sholat semalam suntuk? Ya, dari awal malam sampai akhir malam. Siapa yang kuat sholat? Tunjuk tangan, saya kasih hadiah. Ya, semua kita sepakat tidak kuat. Tapi ternyata Allah sudah sediakan pahala untuk sholat semalam suntuk. Di mana adanya? Di Ramadan. Caranya gimana? Barang siapa yang mengikuti imam dari awal sampai akhir, ya, tarawih, ikuti imam sampai akhir, hatta yansarifah, maka dihitungkanlah dia sholat semalam suntuk, kata Nabi. Nah, jadi ini untuk menjawab pertanyaan yang banyak berkembang, Ustaz. Setelah kita witir sore, malam boleh nggak tahajud lagi? Kan banyak yang berkata begitu. Sudah kita witir bersama-sama di masjid, di musola, malam bolehkah kita tahajud lagi? Apa jawabannya? Boleh, tapi tidak usah. Ya, boleh, tapi tidak usah. Kenapa kita katakan boleh? Karena itu tidak termasuk bid'ah. Ya. Tidak berdosa. Kenapa tidak usah? Allah, Rasul sudah menjamin pahala semalam suntuk. Buat apa lagi? Buat apa lagi tahajud gitu. Ya, sama dengan ini. Kita dapat hidangan seperti ini dari tuan rumah. Ada gorengan, ada lontong. Kan kita nggak mau lontong terus, dari tadi lontong terus, nggak mau kan? Habis lontong, kue. Habis kue, gorengan. Habis gorengan, nah ini lagi. Banyak lagi ragam. Nah, sama dengan Ramadan. Ramadan ini hidangan. Ya, ini pesta besar-besaran ini. Segala menu disiapkan Allah. Ada menu siam, ada menu qiyam, ada menu tilawah, ada menu istighfar, ada menu, banyak menu dalam Ramadan ini. Kalau sholat aja terus, kapan kita tilawah? Kapan kita istighfar? Kapan kita mempelajari sirah nabawiyah? Kapan kita mengkhatam Al-Quran? Jadi, orang yang bijak mencukupkan sholatnya tadi saja bersama imam, karena Nabi sudah jamin pahala semalam suntuk, maka
Bangun dia tengah malam, dia nggak tahajud lagi. Apa yang dilakukannya? Dia tilawah. Apa yang dilakukannya? Dia buka tafsir. Apa yang dilakukannya? Buka hadis. Dia tambah ilmunya. Ini orang yang hebat. Sama dengan yang menikmati menu, bukan ini terus, ganti lagi ya ini, ganti lagi. Sebentar ada lagi kambing Pak ya. Iya. Jadi kalau kita borong ini semua, nggak muat kambing nanti. Jadi orang yang bijak dicicipin semuanya. Begitu juga kita Ramadan, bukan sholat terus. Itulah sebabnya Allah Rasulnya menjamin untuk kita pahala semalam suntuk dengan komitmen konsisten mengikuti imam. Jadi jangan ada lagi nanti setelah sholat 8 rakaat lalu mundur ke belakang. Orang jalan witir. Kenapa enggak itu witir Pak? Saya mau sholat lagi ntar malam. Ini sok tahu, sok pintar namanya. Dengan meninggalkan imam witir, berarti kita sudah tidak kebagian pahala semalam suntuk. Kalaupun mau kita menambah, nggak masalah. Setelah witir, sholat lagi malam nggak apa-apa. Karena witir itu bukan penutup. Witir itu artinya ganjil, bukan penutup. Karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau ditanya oleh Rasulullah, kapan witirnya ya Abu Bakar? Beliau menjawab, ba'dal atamah, setelah sholat fardu. Kebiasaan Abu Bakar itu sholat witirnya setelah sholat isya. Malam dia sholat malam lagi. Ini menunjukkan sah-sah saja sholat setelah sholat witir. Witir bukan penutup. Hanya orang yang berilmu lah yang tahu. Orang yang nggak berilmu tidak tahu. Ini pentingnya ilmu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim